mengganggu waktunya, Pak. Ya, sering-sering aja. Ini kaitannya dengan tugas guru penggerak saya sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Ini saya mempunyai tugas untuk mewawancarai seorang pemimpin atau kepala sekolah ataupun wakasek tentang bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini tujuannya adalah agar saya selaku CGP nantinya dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari pada modul. Dengan tugas wawancara saya ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral? Dalam filsafat, dilema etika juga disebut dengan paradoks etika atau dilema moral. Adalah situasi di mana seseorang agen berada di bawah dua atau lebih persyaratan moral yang bertentangan, di mana tidak ada yang mengesampingkan yang lain. Definisi yang erat kaitannya menggambarkan dilema etika sebagai situasi di mana setiap pilihan yang tersedia ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan dilema etika ini. Jadi menyangkal paradoks atau dilema situasi harus dianalisa dengan cermat. Dalam beberapa kasus keberadaan dilema dapat dibantah secara logis. Pendekatan teori nilai yang kedua, jadi pilih di sini dapat memilih alternatif yang menawarkan kebaikan yang lebih besar atau kejahatan yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa menemukan solusi alternatif. Dalam beberapa kasus masalah dapat dipertimbangkan kembali dan solusi alternatif baru mungkin bisa muncul. Oke, baik. Jadi harus diidentifikasi dulu kasusnya. Oke, selanjutnya, Pak, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan ketika ada satu atau dua kepentingan yang sama benarnya bisa menjadi tantangan. Juga dapat mencoba menemukan solusi alternatif yang memuaskan di antara kedua yang berkepentingan tersebut. Jadi untuk situasi ini dan pada setiap kasus harus ada langkah-langkah analisis secara individu. Jadi setiap kasus ada langkah-langkahnya ya, bagaimana penyelesaian masalahnya. Iya. Bagus sekali. Bagaimana kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ambil selama ini dalam sebuah pengambilan keputusan? Tentu kita dalam mengambil keputusan itu ada beberapa cara atau metode yang umum. Ya. Jadi pertama kita menentukan tujuan dan kriteria yang ingin dicapai. Terus yang kedua itu mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat, tentu terkait dengan situasi dan pilihan yang tersedia. Ya. Dan yang ketiga ini adalah mengevaluasi pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan juga dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap pilihan. Terakhir, yang umum digunakan itu adalah mengimplementasikan keputusan dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Artinya mengikuti perkembangan untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan harapan. Baik, jadi ketika ada masalah tidak serta-merta Bapak mengambil keputusan, ya? Ada beberapa langkah tadi yang Bapak jelaskan. Selanjutnya, Pak, pertanyaan saya yang keempat ya. Ya. Apa saja yang selama ini Bapak anggap
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ini agak sulit nih ya. Jadi langkah-langkah efektif yang bisa kita gunakan dalam mengambil keputusan itu terutama mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, yaitu situasi yang dimana ada dua atau lebih pilihan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan yang sama tetapi saling bertentangan. Yang berikutnya bisa mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dengan latar belakangnya, baik dampak positif dan negatif dari setiap pilihan itu, terus melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti guru, orang tua, komite, atau bisa mendatangkan ahli etika dalam mempertimbangkan sebuah keputusan. Kemudian penggunaan beberapa prinsip etika seperti berpikir berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, atau berpikir berbasis pada rasa peduli, care-based thinking. Ini untuk menilai pilihan-pilihan yang ada. Mengambil keputusan yang sesuai tentu harus juga disesuaikan dengan visi dan misi dari sekolah tersebut supaya dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Baik, jadi ada banyak sekali ya ketika Bapak mengambil keputusan, ada banyak sekali tahap-tahapnya yang harus dilalui, tidak langsung mengambil keputusan gitu. Selanjutnya Pak, dalam Bapak menjalankan tugas Bapak, pasti di situ akan ada banyak sekali tantangan-tantangan, Pak. Misalnya dalam pengambilan keputusan ini misalnya, apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi ketika dalam pengambilan keputusan yang dalam dilema etika ini, Pak? Tantangan-tantangan yang sering muncul di situ, pertama dari kompleksitas permasalahan yang kita hadapi. Ya. Ini melibatkan berbagai nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Terus ketidakpastian tentang konsekuensi dan dampak dari setiap pilihan yang ada. Komitmen yang tinggi dari masing-masing individu untuk lebih diakui atau untuk mendapatkan keuntungan, ini juga menjadi satu tantangan. Ya. Dan tekanan sosial, ini artinya yang dari masyarakat, dari lingkungan sekitar sekolah, juga bisa mempengaruhi sikap maupun perilaku, dan ini merupakan tantangan terberat bagi kepala dalam pengambilan keputusan. Oke, baik, jadi ada begitu banyak tantangannya Pak ya. Kita lihat dari sisi dimensinya. Selanjutnya Pak, ini ketika Bapak menghadapi sebuah masalah, kemudian untuk mengambil sebuah keputusan itu, apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Atau Bapak langsung menyelesaikan sendiri di tempat jika ada masalah? Jadi dengan melakukan penjadwalan sebenarnya pada setiap penyelesaian masalah, kita dapat mengatur waktu yang tepat untuk mengumpulkan informasi, menganalisa pilihan-pilihan, kemudian kita berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Ini adalah langkah-langkah yang tentu membutuhkan waktu, tidak di mana permasalahan tersebut serta-merta harus diselesaikan pada saat itu. Jadi dengan adanya langkah-langkah yang tadi, maka perlu dipertimbangkan terhadap pengaturan waktu untuk penyelesaian terhadap satu masalah. Jadi tidak serta-merta ada masalah langsung diputuskan. Tidak. Begitu banyak yang dipertimbangkan saya. Selanjutnya ini Pak, yang ketujuh, dalam mempermudah tugas Bapak dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dalam membantu pekerjaan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentu beberapa poin yang memang harus kita pahami. Ya. Jadi faktor-faktor yang
perlu kita perhatikan itu adalah memahami dan mampu merumuskan permasalahan dengan jelas dan akurat, itu yang pertama. Kemudian kembali ke tadi dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Ya. Kemudian objektif menilai situasi dalam pilihan yang ada, terus menggunakan beberapa prinsip etika seperti berpikir berbasis pada hasil akhir, atau berpikir pada berbasis peraturan, atau berpikir yang berbasis pada rasa peduli tadi. Terus melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti yang diutarakan sebelumnya, ya guru, orang tua, komite ataupun dengan ahli. Terus pengambilan keputusan yang sesuai dengan visi sekolah, dan hal ini dapat dipertanggungjawabkan tentunya nanti secara moral. Baik. Jadi Bapak tidak menyelesaikan sendiri atau memutuskan sendiri. Ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, Pak. Iya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari tugas saya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Pak? Pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kita secara kritis dan menganalisa untuk mengevaluasi setiap permasalahan. Ya. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi dan negosiasi tentu untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika yang tentu di sini menjadi landasan dalam bertindak. Terus kemudian menyadari dampak dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oke, jadi banyak sekali yang kita dapatkan dari bagaimana mengambil keputusan dilema etika ini, Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini akan sangat membantu saya selaku calon guru penggerak nantinya untuk bagaimana juga mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan pada modul saya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Sukses. Terima kasih perjalanan dalam proses menjadi guru penggerak ini lancar dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu kegiatannya sebentar. Ini kaitannya dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Ini program calon guru penggerak saya ikut ini. Ini saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah selaku pimpinan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Adapun tujuannya agar saya selaku CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari di modul, Pak. Ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini mengambil keputusan. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah, Pak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Sandi, dan itu pun jawaban saya nanti mungkin lebih banyak terkait dengan hal-hal yang memang saya alami selama saya menjadi kepala sekolah, baik itu yang berada di SMA Kopang, kemudian SMA 1 Jonggat, dan di SMA 2 Praya ini. Jadi bukan
waktu pemimpin di sini, berarti semua sekolah. Ya, ya, ya. Artinya nanti coba saya kolaborasikan. Tapi kalau memang mau difokuskan di sini, tak masalah. Gitu, kan. Nggak apa-apa. Oke. Terkait dengan dilema etika atau bukan. Terkait dengan fenomena rujukan moral atau apa namanya dilema etika yang terkait dengan uh, hal tersebut, caranya kita mengidentifikasi itu adalah pertama paling tidak kan harus kita identifikasi dulu sumbernya dari mana gitu. Karena menurut saya dilema etika itu bisa saja bersumber dari eksternal maupun dari internal. Kalau kita mencoba membagi yang internal itu bisa jadi berdasarkan apa namanya hasrat atau keinginan pribadi dari kepala sekolah yang bersangkutan. Nah itu nanti ketika dia itu uh, memasukkan unsur-unsur subjektifnya ketika menerapkan sebuah kebijakan. Misalnya ketika merekrut guru atau pegawai, siapa tahu kepala sekolah itu mempunyai keluarga, mempunyai anak, ya, tetapi dia itu tidak memenuhi kompetensi. Nah, disinilah bujukan internal itu yang secara subjektif itu berlaku dan itu merupakan ujian bagi kepala sekolah karena cenderung kepala sekolah itu mengatasnamakan anaknya atau mengatasnamakan keluarganya sehingga agak menafikan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang sifatnya profesional mungkin atau sesuatu yang sifatnya memang harus kita junjung tinggi. Itu yang dari yang dari internal, rujukan moral yang dari internal. Kemudian kalau yang dari eksternal bisa jadi datang dari teman, entah itu teman yang di sekitar sekolah maupun yang dari luar sekolah, atau bisa juga semacam pejabat mungkin yang menitip sesuatu. Yeah. Nah terkait hal ini saya berusaha di sekolah gitu untuk tidak terpengaruh gitu. Tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan itu dengan tetap mengedepankan apa namanya asas-asas yang memang elok dan memang layak untuk kita jadikan acuan meskipun itu teman kita sendiri ya. Dan saya berusaha dengan sebaik-baik mungkin dengan bahasa yang sesantun-santun mungkin untuk menolak. Karena kalau kita menyampaikan secara kasar atau dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, saya khawatir nanti itu yang akan menimbulkan masalah yang baru lagi ketika kita apa namanya menolak atau tidak termakan atau tidak terpengaruh dengan rujukan moral tersebut. Baik. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Jadi Bapak setiap kasus diidentifikasi dulu. Ya, ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, misalnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, setiap saya itu mengambil kebijakan, paling tidak kan saya harus memusyawarahkan dulu, mendiskusikan dulu dengan tim manajemen sekolah. Di mana tim manajemen sekolah itu isinya adalah dari jajaran wakil kepala sekolah, kemudian jajaran kepala staf tata usaha, kemudian jajaran bendahara, dan biasanya apa yang kita rumuskan, apa yang telah kita diskusikan itu bisa diterima oleh rekan-rekan guru gitu karena memang itu adalah merupakan cerminan dari guru atau suara-suara dari teman-teman itu kita kerucutkan di tim manajemen sekolah itu. Nah kemudian apa yang harus saya lakukan gitu ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya tinggal kita tinggal kita apa namanya melihat kepentingan itu dampaknya
Oke. Dampaknya itu mana yang lebih besar dan mana yang lebih bermanfaat. Nah, disitulah yang kita ambil. Artinya tidak mungkin ada dua hal itu sama-sama besar, sama-sama bermanfaat, itu pasti ada yang lebih kurang persentasenya. Nah, disitulah kita diskusikan dengan tim manajemen mana yang lebih besar dampaknya, mana yang lebih besar manfaatnya. Maka itulah yang kita ambil. Itulah yang akan kita jadikan prioritas utama dan yang kita pilih. Oke. Jadi dua kasus dipilih mana yang lebih banyak manfaatnya. Ya, ya. Selanjutnya Bapak, ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bapak ketika melakukan yang Bapak sering lakukan selalu prosedurnya. Prosedurnya paling tidak kan kita melakukan planning dulu kan. Planning dulu, kemudian baru baru dilaksanakan, kemudian baru kita evaluasi, kemudian baru kita rencanakan tindak lanjutnya seperti apa terhadap program atau kegiatan sekolah. Nah, tetapi ketika saya membuat planning itu saya melibatkan kita di tim manajemen sekolah, kemudian baru kita sampaikan ke rekan-rekan guru atau rekan-rekan tata usaha perencanaan tersebut. Artinya kita mengadakan sosialisasi lah, baik itu dengan guru maupun dengan siswa. Oke. Baik, yang selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika ketika benar melawan benar? Oke. Yang paling efektif menurut saya adalah ya jangan tersandra aja. Jangan tersandra dengan kepentingan atau bujukan-bujukan itu baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Kemudian yang paling efektif juga adalah bahwa ketika kita mengambil kebijakan jangan sampai terlalu tertele-tele lah ketika memutuskan, karena memang terkadang suatu kasus itu harus butuh penyelesaian yang cepat gitu. Nah, untuk supaya bisa lebih cepat maka kita itu harus melibatkan semua pihak ketika kita itu akan mengambil keputusan. Oke, Ya, baik. saya kira itu. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan ini pasti ada tantangannya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang saya rasakan tantangan itu lebih banyak saya rasakan dari tantangan eksternal. Entah itu datang dari teman guru, entah itu datang dari teman tata usaha, entah itu dari keluarga, datang dari teman-teman lain. Ketika keinginannya itu tidak terwujud, itu tantangan. Tapi selama kita bisa membahasakan sangat baik, maka tidak masalah. Dan sama kita juga bisa menunjukkan bahwa jika kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, bisa menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil itu memang itu yang lebih baik, itu yang terbaik. Itu harus kita wujudkan, harus kita buktikan bahwa sehingga nanti pada akhirnya mereka itu akan menerima dengan sendirinya. Meskipun pada awalnya mungkin ada rasa tidak puas, ada rasa kecewa gitu, karena keinginannya tidak diwujudkan atau tidak dikabulkan. Oke. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan selama ini? Oke. Kalau yang secara terjadwal mungkin tidak ada ya, karena dilema etika atau rayuan moral ini kan, bujukan moral ini kan tidak setiap waktu dia itu ada gitu. Atau mungkin bisa kita prediksi momen-momennya itu mungkin ya di PPDB mungkin, atau waktu terjadi kasus Kenaikan kelas, kelulusan itu momen-momennya seperti itu. ya,
Nah, kemudian prosedurnya ya seperti tadi gitu kan. Pertama kita mengidentifikasi seperti apa, dan ketika kita mengidentifikasi itu saya melibatkan tadi tim manajemen sekolah. Artinya semakin banyak yang menganalisa maka akan semakin baik dia ketimbang sendirian. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang memudahkan ya. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa? Mungkin yang memudahkan saya itu adalah ya teman-teman yang mendukung lah, teman-teman yang mendukung bahwa apa namanya, situasi atau kondisi juga sangat berperan ketika kita diminta untuk transparan, ketika kita diminta untuk terbuka gitu, ketika mengambil kebijakan, dan itu menurut saya sangat membantu. Nah, dukungan model seperti itulah yang membuat saya ya, merasa Yakin. on the track lah gitu, atau usaha untuk berjalan sesuai dengan tracknya gitu. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pertama, pengalaman yang bisa saya ambil adalah bahwa kita itu harus lebih mementingkan keinginan apa namanya, orang banyak ketimbang pribadi. Itu mungkin pelajaran yang bisa diambil. Artinya kita harus lebih mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi. Nah, kepentingan lembaga itu harus kita utamakan. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus bisa berkorban. Ada keinginan pribadi atau sifat-sifat yang diinginkan secara pribadi itu tidak terwujud, ya harus dikorbankan untuk kepentingan orang banyak juga larinya di situ. Dan apa namanya, pembelajaran yang saya ambil itu adalah saya selama ini berarti bisa lebih objektif gitu kan, bisa lebih objektif dan usaha untuk tidak tersandra lah dengan rujukan moral atau dilema etika tersebut. Dan insya Allah saya akan berusaha seperti itu ke depannya. Amin. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini sangat berarti atau berguna bagi saya ke depan selaku CGP untuk bagaimana melakukan satu analisis atas penerapan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak sekali lagi atas Semoga waktunya. sukses ya. Sama-sama Bapak.